Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar viewers? Dimanapun Anda berada, eh, join kembali di video kali ini bersama saya Jauhari Dwi Kusuma SHMH, pakar hukum pidana multidisipliner perspektif di Fakultas Hukum Universitas Islam Al-Azhar di Mataram. Kali ini saya buat konten sedikit agak berbeda ya dengan konten-konten sebelumnya. Biasanya saya buat konten berkenaan tentang aspek hukum pidana dengan berbagai pendekatan multidisipliner perspektif. Kali ini saya membuat konten berkenaan tentang soft skill ya. Ini soft skill ini penting ya menurut saya karena di era digital kalau kita tidak punya soft skill, terutama karena nanti di 2028 atau 2030 ke depan itu akan berkembang gig ekonomi yang memang nanti AI itu akan bisa menghapuskan berbagai macam jenis pekerjaan yang sifatnya administratif. Maka dari itu, kemampuan soft skill ini menjadi penting untuk bisa teman-teman bisa kuasai, yakni keterampilan berbahasa asing by verbally ya, atau interaktif atau communication as written language. Nah, kali ini saya coba review ya, atau istilah lainnya, eh, apa sih kemampuan yang bakal kita bisa kuasai jika kita bisa menguasai bahasa asing, terutama bahasa internasional, bahasa Inggris ya. Tentu ada beberapa bahasa lain, misalkan bahasa Mandarin atau bahasa Arab, dan berbagai bahasa internasional yang diakui oleh PBB. Nah, kali ini saya mencoba review berkenaan tentang bahasa Inggris, dalam hari ini bahasa Inggris hukum. Nah, lalu kalau kita belajar bahasa Inggris hukum, itu apakah sama dengan bahasa Inggris yang pada keseharian atau yang biasa kita pelajari dalam baik pendidikan mau di SD, SMP atau SMA? Mungkin teman-teman sudah cukup jenuh ya mendengar bahasa Inggris. Cuman apakah bahasa ini cukup bisa menjamin seseorang bisa menguasai bahasa tersebut, bisa meningkatkan skill dan juga taraf hidup yang layak nanti kalau misalkan skill ini bisa di upgrade. Nah, tentu kalau kita sebagai seorang sarjana, misalkan dalam strata S1, karena saya mengajar di tataran S1 Fakultas Hukum, kemampuan berbahasa asing ini menjadi syarat yang value added istilah lainnya, karena ini akan menjadi nilai tambah ya berkenaan tentang benefit apa yang kita peroleh atau keuntungan apa yang kita peroleh dalam hal ini dalam pergaulan di internasional. Karena kita tahu bahwa Lombok ini merupakan destinasi wisata dunia yang bisa menjadi daya tarik dan juga bisa menjadi potensi, tetapi di satu sisi yang lain bisa menimbulkan tergerusnya banyak orang-orang yang tidak mampu mengikuti perkembangan zaman. Nah, oleh karena itulah maka kemampuan berbahasa asing menjadi syarat mutlak atau bisa istilahnya alternatif jika ingin mau berkembang. Maka ini menjadi penting sekali. Nah, di pembelajaran bahasa Inggris yang nanti insya Allah akan saya ajarkan nanti di semester awal, di semester 1 ini berkenaan tentang prinsip-prinsip bahasa Inggris apa yang bisa kita kuasai dan kita kembangkan baik dalam aspek spoken English maupun written English. Nah, prinsip-prinsip good in written English ada beberapa sih perspektifnya ya. Nanti kita coba elaborasikan lebih mendetail apa sih prinsip-prinsipnya dan bagaimana nanti implementasinya baik secara teoritik ya, pengetahuan intellectually, dan juga praktis bagaimana how to deliver in English, how to supaya orang tuh understood what we speak. Nah, seperti itu. Nah, oleh karena itu nanti prinsip-prinsip dasar dalam berbahasa Inggris in written English itu pertama itu kalimatnya pendek, short term. Nah, kalimat pendek ini fungsinya tentu kita tahu semakin ringkas kalimat semakin mudah kita pahami dan tidak berbelit-belit. Nah, kita tahulah perbedaan dengan bahasa hukum ya. Kadang bahasa hukum itu memang sangat berbelit-belit sehingga bagi kalangan awam itu susah memahaminya. Nah, apabila dia tidak belajar fakultas hukum ya tentu sulit akan pahami. Itu yang pertama. Yang kedua, kalimat aktif, active voice. Nah, active voice, kalimat aktif ini menjadi dasar bagaimana penyusunan suatu bahasa itu tentu kalimat kan kumpulan kata yang menimbulkan yang akumulasi dari kalimat yang mudah dipahami. Ya, jadi active voice yang kedua. Yang ketiga, tentu karena kita berbicara tentu banyak menggunakan kata kerja.
Nah, jangan sampai kata benda terlalu dominan ya. Kalau kata benda itu nanti maksudnya itu tidak dipahami dengan cara-cara jelas. Itu dalam bahasa Inggrisnya itu verb ya. Nanti kita lebih elaborasikan kata kerja dasar yang verb itu nanti perubahan-perubahannya baik verb 1, verb 2, verb 3. Atau present, past dan past participle perfect gitu ya. Berikutnya avoid surplus words atau menghindari kata-kata yang surplus. Ya kalau surplus ekonomi sih tidak masalah ya, tapi kalau surplus word jadi kata-kata yang mubazir kalau istilah dalam bahasa Islamnya itu dengan pendekatan tasawuf itu mubazir. Jadi hal-hal yang mubazir itu tidak penting, tidak usah dipakai gitu ya. Jadi kata-kata yang kata-kata yang tidak banyak manfaatnya, yang terlalu banyak yang pengulang-pulangan itu tidak usah digunakan dalam berbahasa Inggris hukum. Yang berikutnya avoid frase hukum yang berlebihan. Nah, kalau frase hukum yang berlebihan itu kalau teman-teman mau kembangkan kemampuan berbahasa asing, terutama nanti kemampuan dalam negosiasi, teman-teman bisa baca buku ini, bagus banget. Ini penulisnya Don de Black, itu orang Belanda atau orang Inggris yang nggak tahu. Ini judul bukunya, ini Perfect Phrase for Business Proposal and Business Business Plans. Ini menarik karena di sini ada dibagikan teknik menyusun dan juga membuat bisnis, proposal bisnis, dan merancang bangun bisnis dengan menggunakan bahasa Inggris hukum yang tentu di sini aplikatif banget. 100 of ready to use phrase for winning new clients. Ini berbagai teknik yang dapat langsung digunakan frase-frasenya untuk bisa memenangkan klien, launching new product, bagaimana to deliver, how to deliver new products to get new customers, dan getting the funding units, mendapatkan pendanaan yang kau butuhkan. Nah, ini bagus banget, coba nanti bisa dibaca dan bisa coba diimplementasikan lah. Ini ada berbagai teori tapi ini secara praktis. Berikutnya frase atau bahasa sehari-hari. Nah, ini kalau kita bicara perbedaan bahasa Inggris hukum dan bahasa hukum, tentu penggunaan frase itu harus lebih mudah dipahami, frase-frasenya yang daily activity, daily secara keseharian, sehingga mudah di get the knowledge, to get well informed with dengan apa yang dimaksud, sehingga nanti penggunaan frase-frase itu diperbanyak yang sehari-hari, sehingga nanti lebih mudah, terutama misalkan kalau misalkan berkenaan tentang banyaknya karena di Lombok ini kan banyak sekali warga negara asing yang kadang membuat aktivitas ekonominya di sini. Tentu kalau punya klien orang asing, penggunaan frase berbahasa yang sehari-hari dalam aspek hukum itu sangat memudahkan untuk understand satu sama lain ya, kayak gitu, untuk menghindari terjadi kesalahpahaman. Yang berikutnya frasenya spesifik dan konkret. Jadi penggunaan kata ini penting untuk lebih spesifik dan konkret untuk bisa memahami dan juga lebih langsung ke goalnya, itu tujuannya apa, penggunaan kata-kata yang konkret yang jelas tanpa menimbulkan multitafsir. Berikutnya menggunakan modifier dengan cermat, menghindari subordinate clause yang berlebihan, atau istilahnya saya pakai kata-kata istilah independen dan kata baca yang cermat. Nah, di sini ada aturan-aturan ini, nanti bisa teman-teman bisa pelajari, dan saya menggunakan literatur hukum bahasa Inggris hukum yang ditulis oleh Niketut Supasti Darmawan SHM Hum LLM. Ini bahasa Inggris hukum dengan pendekatan legal English and TOEFL-like approach. Jadi memahami bahasa Inggris dengan pendekatan test of English foreign language. Nah, ini penting banget untuk bisa analisis struktur kalimat, bahasa hukum yang baku, tapi di saat yang bersamaan tidak terlalu berbelit-belit seperti seolah bahasa hukum yang bagi orang awam kalau hanya tidak dia paham apa yang dimaksud seolah-olah itu berbelit-belit, padahal semestinya tidak, terutama untuk bahasa Inggris hukum, karena dia menghindari penggunaan surplus word dan juga frase hukum bahasa yang sehari-hari yang mudah dipahami ya. Oke, sekian dulu video kali ini, nanti saya akan lanjutkan. Siapa ini yang nonton nih? Anwar sedang menontonnya. Thanks for watching me and see you next time. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.